Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita mulai belajar bimbingan tahsin dan tajwid. Perkenalkan, saya Hajah Fatihah Mawati yang akan membantu Bapak Ibu pada kegiatan tahsin dan tajwid ini. Untuk mengawali kegiatan kita, mari kita buka dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan tahsin dan tajwid ini ditujukan kepada Bapak Ibu yang pemula, yang belum bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Artinya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Quran Surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40. Baik, kita awali dengan muqaddimah tajwid Al-Quran. Definisi tajwid Al-Quran secara definisi bahasa, tahsin artinya memperbaiki. Secara definisi istilah, membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu an, dengan cara memperhatikan hukum-hukum bacaan, mengeluarkan huruf dari makhrajnya, serta memperindah suara. Ya, secara hukum prakteknya fardu ain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Ya, artinya bacalah Al-Quran dengan tartil. Selanjutnya, tajwid Al-Quran secara hukum teori fardu kifayah. Tajwid Al-Quran, fadilah atau keutamaannya. Yang pertama, memberi syafaat pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang menolong pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Fadilah keutamaan selanjutnya merupakan amal terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian fadilah keutamaan yang berikutnya yaitu mendapat derajat yang tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan bersama-sama malaikat yang mulia lagi taat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian fadilah keutamaan berikutnya mendapat sakinah dan rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkumpul, yang artinya tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran kecuali turun atas mereka sakinah dan rahmat serta diliputi oleh malaikat, serta Allah sebut di hadapan malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian fadilah keutamaan berikutnya mendapat sebaik-baik anugerah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
dalam hadis qudsi yang artinya Allah berfirman, siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan zikir dari meminta padaku, akan kuberi sebaik-baik pemberianku kepada orang-orang yang minta. Dan kelebihan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kalam lain seperti kelebihan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itu tadi kita sudah belajar tentang muqaddimah. Baik, nanti selanjutnya pada video berikutnya kita akan masuk pada video kedua ya. Insya Allah kita masuk pada isti'adzah dan basmalah. Bagaimana cara membaca isti'adzah dan basmalah. Kemudian kita lanjut cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Kemudian cara menyambung dua surat. Selanjutnya nanti materi kita yaitu tempat keluar huruf. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.